Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita coba bahas saham otomotif ya yang terimbas oleh dugaan karat sasis Honda ya yang akhir-akhir ini viral ya. Eh, Padahal selaku pabrikan sudah mengklarifikasi bahwa masalah yang awalnya viral di media sosial tersebut saat ini sasis ESAF ya yang kerangka ESAF dipakai sejumlah skutik Honda yaitu Beat, Genio, Scoopy dan Vario 160. Ini viral ya di TikTok ya yang ketika dibuka kerangkanya karatan dan ini cukup mempengaruhi animo masyarakat untuk membeli membeli Honda ya, produk-produk Honda ya, khususnya motor ya. Nah, di video kali ini beberapa saham yang berkaitan dengan isu tersebut itu adalah saham Astra Internasional atau ASI, kemudian Auto, kemudian DRMA ya. Ini tergerus sampai Astra turun 0,39% ya. Kemudian Auto turun 2,16%, DRMA turun 3,75%. Ini yang cukup paling banyak ya ini ya. Nanti kita lihat ya secara teknikal bagaimana. Apakah masih lanjut turun ataukah sudah mempunyai keseimbangan baru yang kita bisa masuk ya di Auto, Astra, kemudian DRMA. Kalau kita lihat ya saham Astra ini memang sebelum isu itu kan sudah turun terus ya teman-teman ya. Ini Astra coba kita lihat. Nah, Astra ini turun terus ya, hari satu minggu ini turun, satu bulan juga masih turun, 3 bulan naik sedikit ya, walaupun sempat naik di 6925 kemudian turun. Ini hampir menyentuh support 3 bulan yang lalu ya di 6325. Apakah dia akan lanjut ke sana? Kita lihat, kalau kita lihat secara teknikal ini beberapa kali mantul dari sini ya, dan 6450. Nah, kalau kita lihat 6 bulan masih naik, 1 tahun masih ya relatif sama ya, cuman sempat di harga terendah di bulan Januari 2023 ya, di 5.225. Nah, kalau teman-teman tertarik masuk Astra, mungkin tunggu, bisa mulai beli mulai sekarang ya di 6450. Kemudian kalau turun lagi tunggu lagi di 6210 atau 6220 ya, sekitar itu. Secara PBV itu Astra masih bagus ya di 1,4, nggak terlalu besar, PR-nya juga 7,48. Secara case statistik ini totalnya juga IPS-nya masih naik. Dividennya dibagi bulan Oktober dan Mei. Nah, ini berarti kemungkinan Oktobernya akan ada, tapi Oktober itu kecil ya teman-teman. Oktober itu kecil, jadi tapi lumayan lah sentimennya. Ada dividennya, kalau di total yieldnya itu sekitar 9,92% ya, lumayan. Walaupun capital gainnya turun tapi dapat dividen ya, lumayan. Kalau kita lihat teknikalnya coba Astra. Astra secara chart ini sudah menarik untuk mulai masuk ya teman-teman. Dia sudah mulai di harga bawah. Kemudian MACD masih trennya masih turun. Osilator coba kita lihat. Osilator bagus, sudah mulai kelihatan ada pantulan. Stokastik ini bagus, stokastik teman-teman, sudah bisa mulai beli ini ya untuk Astra. Teknikalnya dia akan bagus kalau tembus di 6.500-an ya, 6.500 sampai 6.575. Nah, ini strong buy semua, jadi ini bagus nih isunya untuk Astra, bisa mulai cicil beli ya teman-teman. Terus kemudian untuk Auto coba kita lihat, ini bagian penjualan part-partnya Astra ya.
Ini dia secara chart stokastik masih ada potensi untuk naik, tapi sudah mulai turun. Oh, ini bagus ini Bollingernya auto. Teman-teman bisa mulai masuk, ini boleh nih. MACD bagus, masih positif walaupun trennya masih menurun. Osilator bagus, ada pantulannya. Teknikalnya pas ini MA5 ya, targetnya di MA10 ya, 3205 ya. Nah, ini buy semua ini. Auto ini keren ini. Justru saat sekarang ya, saat koreksi ini ya. Kemarin harusnya masuknya di sekitar ini ya, 3000-an ini ya, 3030, 3040. Setelah itu naik lagi. Dan ini naik tertinggi di 3240, kemudian koreksi ini ya. Saya pikir ini koreksinya koreksi wajar ya teman-teman, nggak sampai ARB ya. Kemudian DRMA MACD bagus, Bollinger bagus nih, lumayan ya, walaupun menunjukkan masih tren turun ya. Kalau mau masuk bisa antri buy di 1520, 1530 ini bagus DRMA. Kalau dibawa turun lagi tunggu di 1470 atau 80 ya. Teknikalnya MA5 1570 ya, ini targetnya ya, target terdekat. Ini buy semua, strong buy. Foreign jualan ya, ini karena isunya hampir sama teman-teman. Jadi saya pikir dengan di apa itu ditariknya, direkolnya 10 juta motor Honda ya, kemungkinan nanti setelah itu isunya mulai mereda ya, dan ini sahamnya bisa naik ya. Jadi kita tunggu pembukaan hari ini, kalau dia turun nanti teman-teman tunggu di harga bawah. Intinya adalah teman-teman beli secara bertahap ya, jangan langsung all in ya. Jadi kalau beli all in nanti takutnya ini dibawa turun lagi, teman-teman sudah nggak punya dana lagi ya di bawah. DRMA ini termasuk menarik ya, dalam 1 tahun ini tanggal bulan apa ini? Dari bulan Maret ini udah naik banyak banget nih, 2 kali lipat ya naiknya. Dari 700 sekarang udah 1500. Ini bulan apa? Nah, Januari mungkin di sini. Ya, ini. Januari itu harganya masih 590. Bahkan terendahnya di 560. Ya, 590, 560, sekarang sudah 1500 ya, sudah berapa kali lipat ini. Nah, ini dia koreksi beberapa kali. Ya, kemungkinan ada potensi untuk naik ya. DRMA. Jadi kalau kita lihat ini memang wajar ya teman-teman. Jadi ketika ada isu yang kurang bagus, biasanya saham-saham yang berkaitan dengan berita tersebut itu terkoreksi ya. Kemudian ya auto juga gitu ya. Auto tadi sudah belum auto. Auto sudah ya, auto tadi ya. Dan ini yang paling 3170 ya. Ya, ini auto. Jadi yang paling banyak koreksinya itu saham apa ini? Astra 1,15, DRMA ya paling banyak nih ya, 6,1%, auto 1,5%, Astra 1,15%. Jadi ketika ada isu yang kurang bagus ya, teman-teman siap-siap untuk mulai membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus, dan dia saham-saham tersebut ya, Astra, auto, DRMA gini. MPMX juga boleh, itu sedang terkoreksi ya. Tapi tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jadi tetap beli secara bertahap ya, jangan langsung all in ya, karena bisa jadi nanti dibawa turun lagi gitu kan.
Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.